Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Gian Avandi. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang tata cara budidaya jamur padi dengan media dangkos atau jangkos dengan mudah dan benar. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar konten saya dan teman-teman biar cepat berkembang nantinya dan melihat video-video yang lainnya yang insya Allah bermanfaat. Pertama-tama yang perlu kita persiapkan untuk budidaya jamur padi ini, alat dan bahan. Di sini sudah beberapa saya persiapkan alat dan bahan. Tentu yang pertama bahan dahulu. Bahan yang untuk budidaya jamur padi ini sebenarnya ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ada yang saya siapkan ini adalah tangkos atau jangkos. Ini adalah pengganti media jamur padi yaitu jerami. Maka di daerah saya ini bisa digunakan karena memang di tempat saya banyak kawan-kawan, yaitu daerah saya itu mayoritas itu petani sawit. Selain petani karet dan padi, tempat saya juga banyak sawit. Dan ini adalah tangkos. Tangkos ini kalau menurut artinya ini adalah buah kosong. Buah kosong yang sudah nggak dipakai lagi di tempat-tempat penjualan sawit. Maka jadikan tumpukan sampah. Nah, nilai sampah inilah atau media yang saya bawa inilah saya gunakan untuk mengurangi limbah-limbah yang ada di sekitar tempat saya. Nah, kalau di daerah kawan-kawan nggak ada jangkos atau tangkos ini, bisa menggunakan alat media yang lainnya untuk budidaya jamur ini, yaitu bisa menggunakan jungle jagung yang mana bisa digunakan juga selain jangkos. Nah, media yang kedua atau alat yang kedua ini saya pakai gancu yang fungsinya tadi untuk membawa jangkos. Ada lagi ini namanya gombor atau bisa gunakan yang lain ember yang fungsinya untuk membawa air untuk menyirami nanti ketika kita di langkah selanjutnya. Terus ada bahan yang lainnya yaitu berupa pupuk urea putih seperti biasa. Ini di tempat toko-toko pertanian banyak yang jual. Berikutnya saya siapkan itu bahan yang berupa ragi. Ragi ini ada ragi tempe yang saya bawa, ini bisa dilihatkan ini mereknya, atau merek-merek yang lain nggak apa-apa, yang penting ragi karena fungsinya untuk memfermentasikan. Berikutnya ada timbangan kecil seperti biasa ini. Dan nggak lupa bahan berikutnya ini ada dedak atau bekatul bahasanya, mungkin dedak biasa. Ini saya siapkan di tempatnya ember. Nah, ini tadi alat dan bahan yang sudah saya paparkan. Untuk berikutnya mari kita simak video selanjutnya. Nah, selanjutnya jangkos yang sudah kita tumpuk di sini kita susun rapi di tempat yang sudah kita sediakan. Susun rapi. Jangan sampai ada yang kosong. Secara perlahan sampai penuh. Untuk tempat kumbungnya atau tempat penyimpanan jangkos yang akan dibudidaya jamur, di sini saya buat persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 4 meter yang sudah saya buat ini, atau bebas untuk sahabat-sahabat semua membuatnya mau berapa ukurannya. Kalau yang saya buat ini dengan ukuran 4 meter kurang dan lebih. Oke, masih kita susun. Ya, kita susun sampai rapi seperti ini kurang lebih.
Yang jelas kumbung sudah terisi penuh. Sudah saya susun. Dan kita lihat seperti ini. Langkah selanjutnya saya mempersiapkan air. Ini namanya kalau di daerah saya gombor, atau kalau tempat teman-teman nggak ada bisa pakai ember atau selang. Yang penting bisa untuk menyiram jangkos atau dangkos yang sudah kita susun rapi tadi. Penyiramannya sederhana sekali, bisa kita langsung siram seperti ini kalau pakai gombor, yang fungsinya agar jangkos tersebut basah untuk nantinya bisa menyerap pupuk yang nanti kita akan kasih untuk langkah berikutnya. Nah, begini kawan-kawan ya, kita siram semuanya harus kena air, jangan sampai ada yang tertinggal, dan jangan juga sampai kebasahan ya, karena jamur itu kan butuh yang namanya kelembapan. Jamur apapun itu, termasuk jamur yang saya budidaya ini, jamur padi, kelembapan itu penting, perlu kita perhatikan, terutama dalam hal penyiraman tersebut. Masih tahap proses penyiraman kawan-kawan, karena kalau di tempat kumbung yang saya buat ini kurang lebih membutuhkan 2 gombor seperti ini ya, kira-kira aja. Yang jelas untuk semua jangkos yang kita mau budidaya ini harus kena air semua, itu kuncinya kawan-kawan. Nah, kita siram semua. Ini udah mau mendekati selesai. Kalau sudah selesai, kita cek lagi bagian mana jangkos yang belum kena air. Boleh kita ulang lagi. Langkah selanjutnya kita akan menebarkan ragi serta pupuk urea guna untuk fermentasi. Kita sebarkan di jangkos yang telah kita siram tadi, agar nantinya tumbuh kembang fermentasi tersebut menghasilkan jamur yang banyak, yang besar dan yang bagus. Untuk ragi ini saya timbang, karena saya buat timbangan ini. Kira-kira kalau untuk ukuran kumbung yang saya buat ini kurang lebih 2,5 ons. 2,5 ons, dan pupuk ureanya bisa kita timbang untuk ukuran yang seperti ini 8 gram sampai 1 kilo. Kita campur, kita gabungkan di urea ini. Kita gabungkan di urea. Kita satu, kita aduk sampai rata seperti ini kawan-kawan. Kita aduk terus sampai terlihat rata semua. Nah, kalau sudah kita aduk seperti ini, maka langkah selanjutnya kita langsung tebarkan ke jangkos seperti ini. Kita sebarkan rata sampai ujung. Ini kita tebarkan terus sampai ujung sana. Jangan sampai ada yang ketinggalan teman-teman ya, karena ini proses fermentasi yang begitu penting untuk menentukan nanti baik kelembapan hasil buah. Berikutnya, ketika sudah menebarkan pupuk tadi
Langkah berikutnya kita akan menyebarkan dedak atau bekatul yang sudah kita siapkan. Cara penyebarannya sama, hampir sama seperti kita menyebarkan Korea sama ragi tadi. Seperti ini, sahabat semua. Adapun fungsi atau kegunaan kita menyebarkan dedak ini akan menjadikan nutrisi untuk jamur, tumbuh kembangnya jamur nanti atau di kemudian hari. Nah, kita sebarkan rata, jangan sampai ada yang ketinggalan ya kawan-kawan. Kita sebarkan seperti ini. Tarik yang di pinggir-pinggir juga kita kasih. Nah, inilah bentuk taburan dedak yang sudah saya lakukan. Kurang lebih seperti ini, sahabat semua. Sudah rata semua dedak yang kita sebarkan ke jangkos tersebut. Jadi jangan sampai ada yang tidak tersebar dedak, biar nantinya akan mendapatkan proses yang maksimal dengan jamur yang bagus. Langkah terakhir, maka kita akan menyiram lagi dedak dan pupuk yang sudah kita sebar, gunanya agar meresap ya kawan-kawan, dengan penyiraman seperti awal tadi, tapi dengan siraman yang jangan terlalu banyak. Nanti kalau banyak maka dedaknya atau bekatulnya akan hilang kawan-kawan. Seperti ini, kurang dan lebihnya. Dedaknya kita siram. Kalau untuk ukuran ini, satu gombor seperti ini cukup untuk penyiraman terakhir agar tidak terlalu hilang dedaknya kawan-kawan, atau secukupnya. Nah, inilah kawan-kawan untuk penyiramannya. Bisa kita lihat dari ujung sampai ujung. Kalau kita lihat lagi, kalau ada yang kurang kita siram, kita boleh siram lagi, dengan catatan jangan sampai kebanyakan ya, nanti dedaknya akan hilang karena terlalu banyak air. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Ini raman terakhir atau langkah terakhir dalam proses budidaya jamur padi dengan media tanam jangkos. Selanjutnya, jika sudah tersiram dengan rata, maka kumbung ini, tempat ini harus kita tutup dengan rapat, saudara-saudara, kawan-kawan semua. Untuk penutupan ini bisa kita gunakan terpal yang seperti saya bawa ini, saya pakai ini, atau bisa menggunakan plastik mulsa, bisa, atau terpal sejenisnya. Yang penting kumbungnya ini tertutup dengan rapat. Kita tutup seperti biasa. Nah, beginilah kawan-kawan, bisa kita lihat untuk langkah terakhir penutupan media yang kita buat seperti ini. Nah, demikianlah langkah-langkah yang sudah kita bagi. Biasanya untuk menjelang panen itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari, tergantung cuaca. Cuaca juga kita lihat, jikalau musim panas, maka kita lihat, kita buka di kemudian hari. Kalau kering, posisi kering, kita siram lagi itu sehari sekali. Kalau musim hujan, kita bisa lihat kembali, kita buka. Kalau medianya
agak kering, jangan terlalu banyak disiram, cukup disiram 2 hari sekali. Demikianlah untuk video selanjutnya, kita bisa share di kemudian hari dengan channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.